Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Besok bapak pulang. Begitu bapak pulang ke rumah, istrinya langsung, itu tuh tetangga kita bisa beli mobil, kita masih juga lagi pakai motor. Itu tetangga kita udah pakai motor, kita masih juga lagi pakai sepeda. Gimana sih papa, kok nggak bisa cari uang? Subhanallah. Bapak jawabnya gitu. Sorenya ibunya pulang. Apa kata si ibu? Ini nih, kenapa aku belum juga punya cincin, punya gelang, punya rantai? Bapak nggak usah jawab macam-macam, tinggal pakai jurus Ustaz Somad. Subhanallah. Besoknya bapaknya pulang. Kenapa kamu seperti mak lampir? Kenapa istri tetangga lebih cantik? Kenapa lebih mancung? Kenapa lebih putih? Ibu tinggal balas, Subhanallah walhamdulillah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati akan menjadi krisis orang sekarang tidak tenang. Dulu orang buka pintu baru nggak tenang. Buka pintu lihat muka tetangga nggak tenang. Buka pintu lihat rumah tetangga nggak tenang. Buka pintu lihat mobil tetangga nggak tenang. Orang sekarang belum buka pintu udah nggak tenang. Buka apa? Buka handphone, buka FB stres, buka Instagram gila mendadak, buka TikTok error. Maka kalau kira-kira medsos itu menambah iman, menambah ketenangan, teruskan. Medsos yang mana? Alhamdulillah Ustaz Somad, ada satu medsos yang membuat hati saya makin tenang. Apa dia? Nama medsosnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe terus. Jangan masuk surga sendirian. Saya sudah tenang dengar pengajian. Jangan sendirian. Terus gimana? Like, share, and comment. Ini Ustadz Somad kok iklan YouTube di masjid. Semua hasil YouTube dari channel Ustadz Abdul Somad Official semuanya untuk santri pesantren tahfiz Quran. Jadi ibu bapak dapat dua, kajiannya dapat dan uangnya mengalir untuk anak santri, maka mengalir juga ke makam almarhum almarhumah sebagai infak sodakoh. Dunianya dapat, akhiratnya dapat, insyaallah. Amin. Wah, saya nggak percaya. Jangan-jangan Ustaz Somad ini bohong ini. Silakan cek ke www.youtube.com. Lihat kemana pergi transfernya. Nggak ada ke nomor Ustaz Abdul Somad sama sekali. Ini perlu saya jelaskan. Supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Itu kemarin Ustaz Somad kami lihat di YouTube bawa mobil Jaguar. Berapa harga mobilnya? Itu dikasih orang Kalimantan. Yang ngasih itu orang dari Banjarbaru. Baru turun dari airport, dia kasih saya mobil ini Ustadz, bawalah lillahi ta'ala. Masuk ke dalam, mau saya bawa, bingung saya, mana giginya? Masya Allah, di Kalimantan ini banyak makhluk unik-unik yang nggak ada di tempat lain. Orang ngasih mobil sedan mahal ke Ustadz Abdul Somad itu cuma ada di Kalimantan. Makhluk seperti ini perlu dibudidayakan karena sudah hampir punah. Saya sebetulnya mau cerita ini dilema juga. Mau saya ceritakan, saya takut nanti ada yang dengar langsung pingsan. Ustadz Somad kemarin pakai mobil sport di Pontianak, udah banyak yang meninggal. Apalagi dapat berita Ustadz Abdul Somad dikasih mobil Jaguar, begitu turun dari airport apa? Mati kontan.
Tapi orang Kapuas, begitu saya beritakan, semuanya tersenyum bahagia. Untuk yang stres mendengar berita ini, untuk yang depresi, untuk yang sakit hati, kalian jangan kecewa dulu. Mobil itu enggak saya bawa ke Riau, enggak saya bawa pulang ke Pekanbaru. Alhamdulillah, akhirnya dia enggak jadi pakai Jaguar. Jadi enggak usah ambil, tetap saya ambil. Apa sih maksud Ustaz? Katanya diambil tapi enggak dibawa pulang. Mobilnya saya ambil, mobilnya saya lelang. Ujung-ujungnya nyari duit juga dia. Duitnya nanti dapat, berapa lakunya, nanti akan dibuat pesantren di Banjarbaru. Nama pesantrennya Nurul Azhar, Nur Cahaya Al-Azhar, tempat kami belajar dulu di Mesir. Untuk apa Ustaz Somad bangun pesantren? Supaya kalau Abdul Somad mati, ada yang mengirimkan Al-Fatihah, seperti kita tadi mengirimkan untuk Datu Kelampayan. Kalau Ustaz Somad meninggal, ibu mau kirim Al-Fatihah? Awas kalau enggak. Ngancam-ngancam. Kalau Ustaz Somad meninggal, bapak mau mendoakan Allah maghfir lahu? Udah, nasib saya udah jelas, Bu. Nasib saya udah jelas, Pak. Tinggal bapak lagi nyari siapa yang mau ngirimkan. Insya Allah saudara kita semua yang bersilaturahim, dia akan mengirimkan. Kapan? Ketika dia sholat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Jadi jangan khawatir. Iya Ustaz Somad, Ustaz kalau meninggal dikirim Al-Fatihah. Kalau kami enggak Ustaz, gimana Pak Ustaz? Tetap dapat doa dari saudara beriman. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alaina. Semuanya dapat, wa ala ibadillahis sholihin. Tapi syaratnya satu, kalau mau dapat doa orang beriman, wa ala ibadillahis, syaratnya mesti soleh, bukan somat. Silaturahim merekatkan. Kenapa disebut merekatkan? Karena galah patah, kaca pecah, keramik retak. Hubungan kita ini selama ini retak. Kenapa retak? Karena jarak yang begitu jauh. Ustadz Somad di Sumatera, saudara saya di Kalimantan. Ini Sumatera dan Kalimantan ini ternyata dulu menyatu. Sebelum terjadi ledakan besar, ada meteor yang jatuh menabrak bumi, akhirnya pecah. Itulah menjadi Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Mana buktinya kalau Sumatera dan Kalimantan itu dulu satu? Mana buktinya? Buktinya adalah di Sumatera ada ikan haruan, di Kalimantan ada ikan haruan. Nggak mungkin dia terbang naik pesawat 2 jam ke Kalimantan. Dari mana dia bisa hidup di sana di sini? Itu menunjukkan dulu buminya satu alam. Tapi kita dengan Australia tidak satu. Kita dengan Australia dulu tidak satu. Mana buktinya? Buktinya Kang Uru nggak ada di sini. Kang Uru cuma ada di Sydney, di Melbourne. Ustaz ketemu, oh iya, kan cari aja Abdul Somad Kang Uru, ada foto saya waktu ceramah dulu di sana. Saya cerita yang saya pernah masuk, yang nggak masuk nggak saya ceritakan. Jadi kalau selama ini hubungan kita retak, hubungan kita rusak, hubungan kita putus, maka dengan tabligh akbar, mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini yang selama ini kelahi jadi bersaudara lagi. Masjidnya satu, imamnya satu, ustadznya satu, imamnya satu, nabinya satu. Tapi setiap ke masjid ngelihat dia di mana? Oh dia di sana, aku di sini. Sidin di mana? Sidin di sana, ulun di sini. Oh sampai akhirnya pas tabligh akbar lupa
lihat Ustaz Somad. Rupanya dia di sebelah. Akhirnya kamu kemarin udah retak hubungannya, silaturahimnya sudah putus, iya. Terus kok bisa nyambung lagi? Itu gara-gara tablik akbar kemarin. Jadi saya mau setelah tablik akbar kita lebih merekatkan ukhuwah. Siap? Insya. Saya nggak mau setelah Ustaz Somad pulang gara-gara tablik akbar 56 ormas kelahi. Gara-gara apa? Nggak bisa selfie. Kita ngaji, yang kita kaji adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tablik akbar kemarin di Masjid Al-Mukarram? Betul, Masjid Al-Mukarram. Masjid Al-Mukarram Amanah, Jalan Tambun Bungai, Kuala Kapuas. Masya Allah, melimpah ruah jamaah sampai ada yang duduk di tangga. Di luar banyak saudara-saudara saya yang di luar, yang tidak bisa masuk ke dalam, yang hanya melihat dari layar. Ini saya sapa mereka, cuman saya bingung melambainya kemana. Ke semua kamera yang ada saya lambai. Saudara saya yang ada di luar. Nah, Masya Allah, berapa kamera malam ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gak tahu berapa yang hidup, berapa yang mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian bukan ustadz, kalian bukan guru, kalian bukan kiai, kalian bukan habib, tapi boleh jadi pahala kalian lebih banyak dari Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Kalian merekam, setelah kalian rekam, kalian potong pendek-pendek, kalian masukkan ke Instagram, kalian masukkan ke FB, kalian masukkan ke TikTok, kalian masukkan ke Twitter, kalian masukkan ke Netflix, kalian masukkan ke channel, maka itu akan menjadi amal jariah insyaallah. Amin. Merekatkan persaudaraan. Videonya jangan panjang-panjang, jangan upload video lebih dari 5 menit. Kenapa? Karena orang mikir nontonnya, paket habis. Video satu pendek 1 menit. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga siapa yang memutus tali silaturahim. Sambung silaturahim, sambung silaturahim. Pendek, berkesan. Puasamu banyak, tarawihmu banyak, zikirmu banyak, baca Quranmu banyak, tapi kau putus silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Dia tonton, wah, gua banget ini. Alam ini Masya Allah, tabarakallah. Yang pejabat tidak kelihatan. Mana yang pejabat? Yang punya kekuasaan, semuanya duduk sama rendah, duduk di lantai, duduk tidak pakai karpet. Kami di luar nggak pakai karpet Pak Ustadz, kami nggak dapat kipas Pak Ustadz. Kalian yang di luar yang nggak dapat kipas, boleh jadi kalian lebih dingin daripada kami yang di dalam. Betul kata mereka yang di dalam. Nanti yang di luar nanya sama yang di dalam, gimana perasaan kalian di dalam? Aku hampir pingsan kehabisan oksigen. Tapi insya Allah dengan tablik akbar diturunkan Allah rahmat dan barokah insya Allah. Silaturahim merekatkan persatuan. Satu batang lidi nggak bisa buat apa-apa, paling-paling mencongkel dongkrak. Tapi kalau lidi juga di Kapuas, lidi juga namanya. Tapi kalau lidi sawit, lidi kelapa, lidi diikat menjadi sapu lidi, dia tidak hanya bisa membuang sampah, tapi memukul maling pun mati. Kalau sapu lidinya sampai sebesar pergelangan tangan manusia, maka jangan menjadi lidi. Kalau lidi tidak bisa jadi sapu lidi, kalau dia jadi sapu lidi, dia akan menghilangkan sampah. Tapi kalau dia cuma jadi lidi, dialah yang menjadi sampahnya. Mudah-mudahan jangan sampai ceramah Ustaz Somad ini jadi sampah, jangan sampai Ustaz Somadnya pula jadi sampah, tapi kita bermanfaat untuk umat dan bangsa insyaallah. Amin.
umat, kesatuan umat. Apa beda umat dengan bangsa? Umat itu orang-orang yang bersyahadat saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi ada bangsa. Bangsa bukan hanya yang bersyahadat. Makanya lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kenapa disebut Indonesia Raya? Hari besar, hari raya. Masjid besar, masjid raya. Ibu besar. Kenapa disebut Indonesia Raya? Karena negeri terbesar di dunia adalah Indonesia. Mana buktinya Pak Ustadz? Saya belajar di Mesir 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan 2 tahun. Itu semuanya di Afrika Utara. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Afrika Selatan. Daratannya satu, tanahnya satu, tapi negaranya 50 negara. Dari mulai negara yang paling besar Aljazair, Nigeria, sampai negara yang paling kecil, kalau dilihat di peta hanya titik-titik saja. Itulah dia Komoro, Juzur Qomar, hanya titik-titik kecil. Satu daratannya tapi jadi 50 negara. Sedangkan kita Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, belum lagi pulau-pulau kecil, Bali, Lombok, tapi kita bisa jadi satu negara. Maka disebut dengan Indonesia Raya. Eropa yang katanya demokrasi, Eropa yang katanya maju, Inggris nggak mau gabung dengan Prancis, Prancis nggak mau gabung dengan Jerman, Jerman nggak mau gabung dengan Spanyol, Spanyol nggak mau gabung dengan Portugis. Mereka dengan keegoannya sendiri. Kami Inggris berbahasa Inggris, kami Prancis berbahasa Prancis. Tapi Indonesia, di Pulau Sumatera ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Melayu. Di Kalimantan ada kerajaan Banjar, ada kerajaan Sambas. Di Sulawesi ada kerajaan dulu Sultan Hasanuddin, ada kerajaan yang dipimpin oleh para ulama, para penguasa, orang-orang yang hebat. Di Papua kerajaan-kerajaan merendahkan dirinya, mereka menyatu, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Siap menjaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga Kalimantan? Takbir! Itulah makna merekatkan persatuan dan kesatuan umat.